Remaja Kristen sebagai pelopor pembaharuan. Sebagai bukti bahwa kamu terus bertumbuh menuju kedewasaan adalah kamu mampu untuk mengerti bahwa kamu dipanggil oleh Yesus untuk menjadi garam dan terang kehidupan dan mewujudkan panggilan itu dalam praktek kehidupan. Sebagai makhluk mulia ciptaan Allah, kamu dianugerahi kehidupan supaya kamu memakai kehidupan itu untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan serta ciptaannya, termasuk sesama manusia dan alam. Untuk memotivasi dirimu menjadi pembaharu kehidupan, kita akan belajar tentang Nehemia yang membangun kembali tembok Yerusalem dan mengupayakan pembaruan bagi bangsa Israel yang pada waktu itu telah tercerai-berai dalam pembuangan. Nehemia mampu melakukannya karena dia yakin Allah menolongnya mewujudkan pembaruan itu dan karena Nehemia memiliki keteguhan hati untuk mewujudkan rencananya. Sebelum kita belajar tentang Nehemia, ada baiknya kita mengerti dulu apa makna sebagai pembaharu. Tentunya kamu sudah banyak atau pernah mendengar cerita mengenai tokoh-tokoh dunia maupun di Indonesia yang berperan dalam berbagai bidang kehidupan di mana pekerjaan dan pelayanan mereka memberikan dampak sekaligus memotivasi banyak orang dalam kehidupan ini. Ada satu jaringan televisi nasional yang pada setiap minggu menayangkan Kick Andi yang merupakan acara televisi yang digemari oleh banyak orang. Acara itu selalu menampilkan cerita mengenai orang-orang yang melakukan sesuatu yang positif yang umumnya mempengaruhi kehidupan orang lain dan banyak orang. Ada juga hadiah Kalpataru yang diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang yang telah berjasa dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup. Ada juga penghargaan yang diberikan pada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya bagi penegakan hak asasi manusia. Antara lain penghargaan Yap Tian Hien Award. Pada aras global, ada penghargaan Nobel bagi orang-orang yang telah melakukan sesuatu bagi kemanusiaan, baik di bidang keilmuan maupun perdamaian dunia. Mereka ini dapat disebut sebagai pembaharu kehidupan. Untuk menjadi pembaharu kehidupan, kamu tidak harus menunggu sampai memperoleh penghargaan baru dapat berperan sebagai pembaharu. Namun sebagai pembaharu dapat dimulai dengan melakukan hal-hal sederhana yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Sebagai contoh, jika di lingkungan kamu, anak-anak atau remaja, sudah banyak yang mungkin merokok atau mungkin yang lain-lainnya yang sudah termasuk kategori kenakalan remaja, maka kamu boleh tampil untuk mempengaruhi mereka, untuk mengembalikan mereka kepada hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang baik, termasuk tidak merusak tubuh mereka. Kamu bisa mengarahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang berguna, baik bagi diri sendiri, bagi lingkungan. Contohnya berolahraga, belajar bersama, atau bisa merancang suatu kegiatan yang berguna untuk lingkungan, apakah itu membersihkan lingkungan dengan gotong royong atau yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita kembali kepada cerita Alkitab tentang Nehemia.
Nehemia dikenal sebagai seorang nabi yang membangun kembali tembok kota Yerusalem serta memotivasi umat Israel untuk memiliki pengharapan akan masa depan. Nehemia berada dalam pembuangan bersama bangsa Israel lainnya. Dalam Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai ke 20, Nehemia dikatakan adalah seorang juru minum raja. Pada zaman itu, menjadi juru minum raja berarti menjadi orang kepercayaan raja dan dengan sendirinya memiliki relasi yang dekat dengan raja. Nehemia mendengar kisah tentang runtuhnya tembok Yerusalem sehingga menimbulkan suatu kehinaan bagi bangsanya. Nehemia yang berada pada posisi terhormat dan enak sebagai juru minuman raja, rela meninggalkan kedudukannya untuk berjuang dan membangun kembali tembok Yerusalem ini. Dengan bergantung kepada Tuhan, ia akhirnya bisa membangun kembali tembok Yerusalem dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pembangunan kembali tembok Yerusalem memiliki makna yang strategis bagi penyatuan kembali Israel sebagai suatu bangsa yang telah terserak dalam pembuangan, sekaligus menggalang kekuatan serta pengharapan akan perubahan hidup yang lebih baik. Pada lain pihak, Yerusalem merupakan kota penting di mana orang-orang datang berkumpul dan beribadah di sana, atau dikatakan pusat keagamaan. Nehemia menghadapi tantangan berat ketika akan melaksanakan niat baiknya itu. Bahkan dukungan dari bangsa Israel, bangsanya sendiri, amat minim. Sedangkan dukungan utama diperolehnya dari Raja Artasasta yang adalah orang asing. Peran remaja Kristen sebagai pembaharu kehidupan dapat mengacu pada ajaran Yesus mengenai menjadi garam dan terang kehidupan. Nah, melalui perumpamaan ini, Yesus ingin para pengikutnya membawa misi perubahan bagi dunia. Menjadi pengikut Yesus tidak hanya atribut semata, melainkan harus dinampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadi garam kehidupan. Salah satu fungsi garam yang utama bukan hanya mengasinkan makanan, namun mencegah kebusukan, karena garam berfungsi mengawetkan daging supaya tidak menjadi busuk dan rusak. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 dikatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Jadi garam di sini merupakan sarana pengawet makanan agar tidak cepat membusuk atau agar tidak busuk. Garam digambarkan seperti jiwa yang dimasukkan ke dalam tubuh yang mati supaya menjadi hidup. Orang Kristen yang berada di tengah dunia dituntut untuk berperan menjadi pengawet yang mencegah kehancuran dari segala pembusukan norma dan moral dalam masyarakat. Yesus menggunakan garam sebagai kiasan untuk menggambarkan peran orang beriman dalam kehidupan. Garam adalah zat yang amat dibutuhkan oleh manusia dan dikenal oleh manusia dari berbagai kalangan. Karena itu kiasan ini dapat dipahami dengan mudah oleh setiap orang. Menjadi garam kehidupan berarti berperan aktif sebagai pembawa perubahan bagi orang lain atau menjadi agen perubahan sekaligus turut mempengaruhi orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma, etika, dan moral dalam masyarakat. Menjadi garam kehidupan berarti turut memberi warna bagi kehidupan di sekitarnya.
orang Kristen memberi makna baru kepada kehidupan manusia yang penuh ketegangan, tidak ada sukacita, permusuhan, fitnah, dengki. Dan dalam situasi seperti itu, orang Kristen bisa memberi warna ketenangan, sukacita, solidaritas, cinta kasih, dan damai sejahtera. Jadi sebagai garam dunia, kamu dapat menunjukkan kepada dunia di sekitarmu dengan menjadi berkat dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan yang memberikan dampak positif di mana saja kamu berada. Yang kedua, menjadi terang kehidupan. Matius 5 ayat 14-15 dikatakan, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Nah, terang akan menyinari semua sudut ruangan. Terang itu menyinari semua sudut kehidupan orang yang gelap. Terang itu terlihat dengan jelas dan memberi dampak positif bagi segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Sikap dan perbuatan sebagai pengikut Kristus tidak bisa dilihat hanya di dalam gereja dengan segala bentuk ibadah dan kegiatan gerejawi. Namun, kamu perlu melakukan karya nyata bagi sesama manusia dan alam. Terang yang bercahaya biasanya membimbing orang untuk mencapai tujuan, sekaligus menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat, menjadi penolong bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Jika kamu adalah terang dunia, maka seluruh pikiran, perkataan, serta perbuatan kamu merupakan contoh bagi orang lain di sekitar kamu. Tutur kata yang santun dan lemah lembut, pikiran positif terhadap orang lain, solidaritas terhadap sesama tanpa memandang berbagai perbedaan suku, budaya, daerah, agama, maupun status sosial. Inisiatif kamu menjaga alam dan lingkungan hidup dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi orang lain. Kita sebagai pengikut Kristus harus bersedia menjadi garam dan terang kehidupan. Remaja Kristen sebagai murid Yesus dapat mewujudkan dirinya sebagai motivator atau pembaharu kehidupan sesuai dengan talenta dan kemampuan masing-masing. Demikian pelajaran kita. Shalom.